Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, hari ini pertemuan kita yang kedua. Yang belum menyerahkan tugas, silahkan. Yang belum menyerahkan ini. Kalau sudah selesai kuliah, saya tolak ya. Ada yang belum? Oke. Kita mulai. Yang baru datang tadi sudah menyerahkan tugas. Oke ya. Kita mulai. Kita ambil yang paling atas, tengah dan bawah. Oke. Yang paling atas. Ilham. Mana? Ya, silakan Mas, sampai ke saya. Sudah disiapkan tempatnya. Ya. Saya foto ya, Anda lihat di WA Group ya. Tugasnya Ilham saya foto, Anda lihat di WA Group karena nanti kemudian ini akan kita bahas. Jadi kita akan belajar dari kesalahan Mas Ilham ya. Kesalahan maupun mungkin nanti ada hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari dari beliau ya. Kita masukkan ke Metopen. Tulisannya lumayan bagus, bisa dibaca. Oke, Mas Ilham buka HP-nya. Mana HP-mu? Karena nanti mau saya coret-coret untuk saya analisis. Oke, Mas Ilham buka HP-nya karena yang ini mau saya kritik. Sudah? Kita dengarkan cerita Mas Ilham tentang jadi hari ini Anda berlatih bikin judul dan bikin latar belakang. Jadi ketika saya minta Anda memberi alasan, sebetulnya itu latar belakang. Cuman kan nggak terasa. Seperti yang saya bilang, dosen itu punya kemampuan membawa Anda menjadi lebih cerdas, tapi Anda nggak terasa kalau sedang dibawa ke sana. Ya. Oke, kita dengarkan Mas Ilham. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya telah menyelesaikan 3 judul penelitian yang telah ditugaskan oleh Bapak Aristiono sesuai dengan video yang telah dibagikan. Nah, untuk judul yang pertama yang saya ambil di sini adalah yang metode penelitiannya lebih ke kualitatif sebenarnya, tapi kuantitatif juga bisa masuk. Jadi, adapun judul yang saya ambil yaitu analisis program PTSL Kantor Pertanahan Kediri dan dampaknya bagi masyarakat Kelurahan Rejomulyo. Nah, adapun alasan saya mengambil judul ini karena pada beberapa daerah di Kediri, khususnya di Kelurahan Rejomulyo itu permasalahan utamanya ada pada program PTSL yang telah dijalankan sebelumnya itu dia itu lebih mengejar ke kuantitasnya sehingga terdapat banyak permasalahan-permasalahan lain yang muncul setelah program tersebut dijalankan. Nah, dari situ sehingga perlu dibenahi terlebih dahulu untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, hal tersebut juga tentunya memberikan dampak signifikan kepada masyarakat, khususnya di daerah Rejomulyo tersebut, yang latar belakangnya dia itu sudah bersertifikat, banyak masyarakat yang sudah bersertifikat, tetapi masyarakat tersebut masih awam ataupun masih kurang paham apa isi dari sertifikat ataupun manfaat dari sertifikat tersebut. Nah, sehingga mereka juga perlu bekali ilmu pengetahuan ataupun diberi
kayak diberi edukasi pertanahan untuk kedepannya mereka bisa lebih mengerti tentang apa yang mereka dapat itu. Nah, mungkin itu alasan latar belakang saya mengambil judul tersebut. Nah, ada pendekatan yang bisa bisa dipakai pada judul ini, yaitu yang pertama kualitatif, yaitu untuk mendapatkan informasi pertanahan terkait pertanahan kepada kantor pertanahan Kediri. Yang kedua adalah kuantitatif, yaitu dengan cara door to door atau pintu ke pintu ke masyarakat, sehingga perlu didatangi satu persatu masyarakat yang ada pada Kelurahan Rejomulyo. Itu untuk video yang pertama. Satu dulu, ya video pertama dulu ya. Oke, mahasiswa sekalian, itu video yang pertama. Mari kita kritik, nanti kalau ada yang kira-kira penting bisa interupsi ya. Judul aslinya kan analisis program PTSL Kantor Pertanahan Kediri dan dampaknya bagi masyarakat Kelurahan Rejomulyo. Kritik pertama adalah jangan gunakan kata analisis karena semua penelitian tentu analisis. Kritik pertama itu. Kritik kedua, hati-hati menggunakan terminologi kantor pertanahan karena di Kediri itu ada kota Kediri dan ada kabupaten Kediri. Anda lihat judulnya Kantor Pertanahan Kediri. Yang mana? Yang kabupaten atau yang kota? Berikutnya, ketika menggunakan kata Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Rejomulyo yang mana? Kecamatan mana? Jadi harus jelas ya, kecamatan dan kelurahan. Kalau ada kelurahan, ada kecamatan, ada kota atau kabupaten. Itu kehati-hatian menggunakan terminologi. Sekarang kita buat redaksinya. Ya, kalau misalnya kata analisis dirubah, program PTSL Kantor Pertanahan Kediri, maka kemudian judulnya menurut saya lebih terasa. Kalau ibaratnya orang makan itu lebih terasa asin, lebih terasa garam, atau lebih terasa asam kalau dia suka asam, atau lebih terasa manis kalau orang-orang Jawa yang suka manis. Itu kalau kata dampaknya diletakkan di depan. Jadi orang langsung tahu impact, dampak. Karena ada perintah bahwa semua pekerjaan di kantor pertanahan atau di Kementerian Agraria harus berdampak buat masyarakat. Semua harus berdampak. Maka kata dampaknya dia lebih kuat ketika diletakkan di depan. Judulnya itu lebih kuat ketika menggunakan kata dampak. Kalau langsung kata program, itu kesannya datar. Itu kesannya hanya pengumuman. Tapi begitu bicara dampak, maka akan dilihat dampak buat siapa, bagaimana dampaknya. Jadi nasihat saya adalah dampaknya diletakkan di depan. Maka menjadi dampak program PTSL tidak boleh disingkat. Ya. Di judul itu sebaiknya jangan disingkat kecuali terpaksa. Dan ingat judul itu tidak boleh lebih dari 14 kata. Jadi selama masih dalam wilayah rentang 14 kata masih bisa digunakan. Ya. Jadi jangan disingkat. Jadi judulnya adalah dampak program pendaftaran tanah sistematik lengkap bagi masyarakat. Selesai, itu judul besarnya. Saya ulang kalimatnya, dampak program pendaftaran tanah sistematik lengkap bagi masyarakat. Judul besar. Judul kecilnya adalah studi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan bla bla bla, saya nggak tahu nama kecamatannya, Kota Kediri. Gitu ya, Kota Kediri ini ya. Jadi judulnya saya ulangi adalah dampak program pendaftaran tanah sistematik lengkap kurung buka studi di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan bla bla bla, Kota Kediri. Itu judulnya. Oke ya, jadi kata dampak diletakkan di depan untuk lebih memberi rasa. Memberi rasa itu berarti keberpihakan ya. Ciri khas metode penelitian kualitatif adalah berpihak. Jadi kalau ada yang bilang, oh peneliti itu harus netral, tidak berpihak, itu kuantitatif. Kalau kualitatif harus berpihak. Berpihak pada siapa? Berpihak pada yang lemah, yang rentan, yang terpinggirkan, pokoknya teman-teman yang inferior itu, masyarakat. Jadi peneliti kualitatif harus bersikap berpihak, tidak netral. Nanti penjelasannya di pertemuan-pertemuan detail ketika kita bicara di PowerPoint ya. Tapi begitu ciri khas kualitatif. Sekarang kita lihat latar belakangnya. Beliau menyebutnya alasan, tapi sebetulnya ini latar belakang.
Di latar belakang, nanti kalau Anda sudah buat latar belakang yang baik, kemudian garis bawahi kata-kata kuncinya, seperti yang saya sampaikan di kelas pertemuan pertama. Garis bawahi kata-kata kuncinya, kemudian carikan dasar literatur untuk setiap kata kunci Anda. Caranya sudah saya ajarkan ya, masuk ke Google Scholar, ketik kata kunci itu, nanti muncul sekian banyak buku, pilih yang Anda suka. Minimal 3 atau 5 buku. Ya. Oke, sekarang kita lihat latar belakang yang dibuat oleh Mas Ilham. Permasalahan utama pada kelurahan tersebut adalah program kelurahan lengkap. Jangan gunakan kata permasalahan, karena nanti rancu dengan rumusan masalah. Anda sedang bicara latar belakang, jangan gunakan terminologi yang nanti terminologi itu akan digunakan di sub berikutnya. Jadi jangan gunakan kata permasalahan. Misalnya Anda bisa gunakan bahwa Kelurahan Rajamulyo, Kecamatan Blabla, Kota Kediri itu mengikuti program persiapan kelurahan lengkap tanpa menyebut kata permasalahan. Ya, nanti kemudian huruf besar lagi, meskipun program tersebut mendapat kritik karena lebih mengedepankan kuantitas daripada kualitas. Nah, itu sudah mulai masuk. Itu sebetulnya masalah, tapi nggak usah digunakan terminologi permasalahan agar tidak rancu dengan nanti yang bagian B-nya, rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah sebetulnya adalah abstraksi dari permasalahan. Permasalahan adalah perbedaan seharusnya dengan senyatanya. Jadi jangan masuk ke wilayah metodologis ya. Itu. Kemudian sehingga perlu bla bla bla, teman. Hal tersebut tentunya memberikan dampak signifikan. Jangan gunakan kata signifikan. Itu ciri khas kuantitatif. Signifikan itu artinya terpercaya. Jangan gunakan kata signifikan, pertama karena itu kuantitatif, yang kedua karena ini latar belakang. Belum ada hasil penelitian apakah signifikan atau tidak signifikan. Ya, jadi jangan gunakan terminologi orang awam ya. Kalau orang awam ngomong signifikan tidak, itu urusan dia. Tapi sebagai ilmuwan, sebagai sarjana, kita menggunakan setiap kata itu ada dasarnya. Ya. Jadi ketika Anda menyebut hal tersebut tentunya memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Kalau Anda ingin bicara dampak, langsung aja Anda bilang berdampak. Program PTSL tentu berdampak. Nah, nanti dibahas dampaknya apa gitu ya. Nggak usah digunakan kata signifikan. Kemudian berikutnya juga jangan gunakan kata latar belakang, karena kan latar belakang nanti masuk di subjudul. Jadi bab 1 pendahuluan, A latar belakang. Kalau ini sudah judulnya latar belakang, kalimat di dalamnya nggak boleh menyebut latar belakang. Saya bacakan ya. Hal tersebut tentunya memberikan dampak signifikannya salah terhadap masyarakat, khususnya di Kelurahan Rajamulyo yang latar belakangnya. Nah, jangan gunakan kata latar belakang, karena latar belakang itu sudah ada di subjudul. Langsung aja Anda sebut di Kelurahan Rajamulyo sebagian besar bidang tanahnya sudah bersertifikat. Tanpa menggunakan kata latar belakang sudah bisa cerita bahwa itu bersertifikat. Ya, itu. Kemudian yang berikut, pendekatan. Ini sudah metodologi. Jangan masuk di latar belakang. Metodologi nanti masuknya di bab 3. Ya. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, itu bab 3. Jangan masuk di bab 1. Ya. Jadi Anda bisa lihat begitu cara nyusun latar belakang. Ada lagi yang salah, Anda perhatikan kata door to door. Kalau door to door O-nya 1 itu cowboy. Door to door. Tapi kalau door to door itu O-nya 2. Ya, kalau O-nya 2 itu door artinya pintu, kalau door itu tembak ya. Door to door, jangan tembak menembak, kan kita penelitian, tidak bunuh-bunuhan ya. Itu. Jadi itu video 1. Kita dengarkan video 2 ya. Jadi kalau memang banyak ini kan baru belajar ya. Jadi banyak kritiknya wajar. Nanti kalau di ruang ujian lebih serem lagi kritiknya ya. Oke, silakan Mas. Video kedua. Oke, terima kasih Bapak Astiano atas tanggapan dan kritikannya. Lanjut untuk video yang kedua, yaitu saya mengambil judul di sini adalah, kalau mengambil judul kuantitatif nggak Bapak? Nggak boleh, harus kualitatif. Ini kuantitatif. Iya Pak. Kalau gitu kita cancel aja ya. Iya, cancel. Video 2 kita cancel karena judulnya kuantitatif. Ya. Perintahnya kan kualitatif. Oke, kita masuk ke video 3. Oke, langsung saja kita ke video ketiga. Ada judul yang saya ambil di sini adalah strategi edukasi pendaftaran tanah, batas bidang tanah melalui pembuatan banner di balai desa. Alasan saya mengambil judul ini
kata permasalahan. Ya nggak apa-apa, Ya. namanya salah. Oh, terus. Permasalahan sengketa pertanahan kebanyakan muncul dari akibat tidak terpeliharanya tanda batas bidang tanah, sehingga batas-batas parcel tersebut tidak dapat diketahui. Oleh sebab itu diperlukan edukasi untuk masyarakat dalam memelihara tanda batas bidang tanahnya sendiri. Nah, hal tersebut sesuai dengan amanat Pak Menteri dan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 17 yang berisi penetapan termasuk pemeliharaan batas bidang tanah wajib dilakukan oleh pemilik yang bersangkutan. Sehingga dari hal tersebut dapat dibuatkan banner yang ditempatkan di balai desa. Nah, balai desa tersebut dipilih karena sering dijadikan sebagai tempat perkumpulan dan musyawarah masyarakat, sehingga harapannya masyarakat dapat memperhatikan tata cara pemeliharaan tanda batas bidang tanah dari banner tersebut. Nah, ini yang masuk ke bab 3 tadi, yaitu metode pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif dengan mensurvei 10-15 orang di desa tersebut tentang dampak dari pembuatan banner edukasi tersebut. Mungkin sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, Anda lihat yang dibuat oleh Mas Ilham. Ya, benar. Pertama judulnya kan strategi edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah melalui pembuatan banner di balai desa. Lokasinya di mana? Harusnya ditulis ya. Tulis nanti kurung buka studi di bla 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 desa ini, kecamatan ini, kabupaten kota ini gitu ya. Itu pertama, lokasinya di mana. Yang kedua, ketika Anda menggunakan strategi edukasi, kata strateginya sebaiknya disimpan. Strateginya itu disimpan, disembunyikan nanti di pembahasan. Jadi seperti orang perang, tidak semua senjata Anda keluarkan di depan. Kalau semua senjata Anda keluarkan di depan, musuh gampang sekali nembaknya tuh ya. Simpan strateginya, langsung masuk ke edukasi. Karena kan Anda sebetulnya ingin, ini yang saya sebut sebagai project based research ya. Riset berbasis proyek. Ini kan proyek ya. Proyek edukasi. Edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah melalui pembuatan banner di balai desa. Kalau melalui pembuatan berarti Anda ngajari cara buat. Padahal Anda tidak mengajari cara buat, tapi Anda ingin memberikan edukasi tentang cara masang tanda batas, bukan cara bikin banner ya. Kalau cara bikin banner kan nanti teman-teman ahli desain itu ya. Nah, jadi menurut saya bukan melalui pembuatan, melalui pemasangan banner. Jadi dipasang bukan dibuat. Melalui pemasangan banner di balai desa. Kenapa balai desa masuk di judul utama? Karena pilihannya banyak, bisa di balai desa, bisa di kantor kecamatan, bisa di jalan raya, di mana-mana ya. Nah, tetapi beliau ingin fokus di balai desa. It's okay. Jadi judul besarnya adalah studi edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah melalui pemasangan banner di balai desa. Itu judul besar. Baru judul kecilnya kurung buka studi di desa X, kecamatan Y, kabupaten apa begitu ya. Gitu. Oke, judul selesai. Sekarang masuk ke latar belakang. Tadi beliau sudah ragu ketika baca permasalahan, tapi kan ini biasa ya kita belajar. Nanti kata permasalahan dihilangkan. Kemudian kata Pak Menteri ya. Dengan amanat Pak Menteri. Jangan nyebut Pak Menteri, itu seperti bahasa orang gaul. Seolah-olah Anda dengan Pak Menteri nge-friend gitu ya. Terus, hey Pak Menteri gitu. Jangan. Formal ya, kalau penelitian kan bahasanya formal. Anda sebut sesuai dengan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Jadi kesannya formal, tidak nge-friend. Meskipun itu mungkin paman kamu, nggak apa-apa, itu dirahasiakan aja ya. Nah, kemudian dan PP. Kalau itu di latar belakang di awal berarti PP-nya jangan disingkat, ya. Tetapi nanti kalau sudah di bagian belakang baru boleh disingkat. Ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ya dan seterusnya itu oke.
Nah, kemudian kritik berikutnya adalah kalimat seperti ini. Sehingga dari hal tersebut dapat dibuatkan banner. Banner itu kebijakan, keputusan. Tidak serta-merta dari PP itu kemudian jadi banner, karena PP itu tidak memerintahkan pembuatan banner. Nanti dibikin kesempatan pembaca memahami kenapa dari pasal itu kemudian muncul banner. Itu disebut sebagai sebuah kebijakan, keputusan, ketetapan kepala kantor, bla 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 begitu, sehingga kemudian wajar. Jadi tidak tiba-tiba, tidak dari pasal kemudian menghasilkan banner ya. Itu kemudian dijadikan sebagai tempat perkumpulan dan musyawarah masyarakat, sehingga harapannya masyarakat dapat oke lah itu ya. Oke, terus kemudian yang bagian akhir metode pendekatan itu nanti dimasukkan di bab 3. Saya pikir demikian ya. Aplaus buat Mas Ilham. Ya, kita belajar dari beliau. Terima kasih. Ya. Thank you, Mas. Sekarang kita lihat yang tengah ya. Yang atas sudah kita bahas. Anda lihat ya, saya ambil yang tengah. Ada yang pernah baca novel Sang Nabi? Siapa di antara Anda yang pernah baca novel Sang Nabi? Siapa yang gemar novel-novel Timur Tengah? Karya orang-orang Timur Tengah tapi terbit di Amerika. Sang Nabi itu karya Timur Tengah tapi terbit di Amerika. Pernah dengar kata Khalil Gibran? Nah, itu yang menulis Sang Nabi. Itu bacaan saya ketika SMA. Sekarang kita panggil Muhammad Gibran. Nah, itu ya. Oke. Saya foto dulu ya. Saya foto supaya Anda bisa ikut mengkritik. Ya, cuma salaman. Oke, Mas Gibran. Baca yang video 1 dulu ya. Ya, silakan. Mohon perhatian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan tugas pertama dari Menkotan. Pada video pertama, untuk judulnya saya ambil yaitu peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka kota lengkap. Dan tentu saja ke alasannya, karena masih banyaknya kelurahan yang belum dideklarasi di kota Kediri. Jadi kantor-kantor pertanahan Kediri itu sudah dari lama dituntut untuk menjadi kota lengkap karena kan kantor sekitarnya sudah berstatus kota lengkap. Hal ini disebabkan oleh pola pekerjaan sebelumnya yang hanya mengejarkan kuantitas. Maka dari itu timbul inisiatif untuk melakukan peningkatan kualitas dan pertanahan untuk memudahkan warganya dalam persoalan pertanahan di kota Kediri. Oke. Sekian. Ya. Oke ya. Anda perhatikan penjelasan Mas Gibran. Pertama judulnya. Apa yang salah dari judulnya? Tidak ada lokasinya. Coba Anda perhatikan judulnya itu. Peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka kota lengkap. Seolah-olah beliau ingin meneliti seluruh Indonesia kan? Padahal kan enggak, pasti mungkin di salah satu desa atau di kota tertentu gitu ya. Jadi judulnya kami sebutkan lokasinya. Jadi peningkatan kualitas. Perhatikan berikutnya, data pertanahan. Data pertanahan itu banyak sekali. Kalau Anda bicara K1 sampai K sekian, K4, K1, K2, K3, K4 itu data bidang tanah. Ya, maka kemudian dipersempit peningkatan kualitas data bidang tanah dalam rangka deklarasi. Jangan sebut kota lengkap karena desa lengkapnya aja belum. Ya. Jadi peningkatan kualitas data
bidang tanah dalam rangka deklarasi desa lengkap, sehingga fokusnya lebih sempit ke desa. Nanti kemudian studi di desa X, kecamatan Y, kota Kediri, gitu ya. Nah, kemudian dari judul itu kan ada kata-kata kunci, ya. Kata kuncinya itu data bidang tanah, kemudian desa lengkap, baru kemudian lokasi. Maka ketika Anda menjelaskan alasannya bukan dari kelurahannya sudah banyak atau sedikit dan sebagainya, bukan itu, tapi tentang urgensinya. Urgensi data bidang tanah itu apa? Kemudian data bidang tanah itu dikaitkan dengan kualitas data. Nah, nanti Anda sebut itu K1, K2, K3, K4 yang dalam konteks PTSL, ya. Baru kemudian jelaskan apa itu desa lengkap. Apa syaratnya sebuah desa disebut desa lengkap? Itu latar belakangnya. Harusnya begitu, ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, video kedua. Sekarang saya membacakan untuk video kedua. Saya ambil judulnya yaitu antisipasi sengketa lahan antara masyarakat dengan PT KAI. Alasannya karena masih banyaknya tanah aset KAI yang masih dihuni oleh masyarakat. Maka dari itu KKNP dari Surabaya 2 melakukan pembuatan peta persebaran dengan acuan data dari PT KAI-nya langsung, dan peta ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui indikasi tanah mana saja yang dimiliki oleh PT KAI, di mana nantinya saat masyarakat mengajukan bisa langsung diantisipasi bahwa tanah tersebut dimiliki oleh PT KAI. Sekian. Oke, judulnya sudah hampir betul, tetapi kemudian sama seperti yang pertama, lokasinya belum disebut, ya, karena kalau sengketa masyarakat dengan PT KAI itu banyak seluruh Indonesia, ya. Nanti disebut lokasinya, pilih salah satu desa aja. Jadi nasihat saya ke Anda adalah kalau bikin skripsi, ambil strategi mikro, saya menyebutnya strategi mikro. Ambil satu desa, karena itu sudah cukup untuk bikin skripsi S1, D4, ya. Supaya Anda lebih fokus di wilayah itu, nggak terlalu luas wilayah kerjanya, ya. Jadi nasihat saya nanti sebut lokasinya di desa tertentu. Nah, antisipasi sengketa lahan antara masyarakat dengan PT KAI. PT KAI jangan disingkat, ya. Disebut PT KAI, dijelaskan Kereta Api Indonesia gitu, ya. Kemudian kurung buka studi di desa X, kecamatan Y, ini kota mana? Surabaya, ya. Kota Surabaya gitu, ya. Itu. Kemudian ketika bikin latar belakang atau alasannya, gunakan kata-kata kunci itu, ya. Misalnya sengketa lahan itu apa? Dijelaskan sengketa lahan itu apa, potensi sengketa lahan seperti apa. Kalau saya bilang jelaskan sengketa lahan itu apa, bukan menjelaskan dalam arti detail, karena detailnya nanti di kerangka teoritik, ya. Tapi kemudian dijelaskan di latar belakang sekilas aja. Tunjukkan bahwa penelitian Anda itu penting. Tunjukkan bahwa sengketa lahan itu penting untuk diantisipasi, gitu, ya. Itu. Berikutnya, yang ketiga, video ketiga. Yang terakhir dari video 3 untuk judulnya edukasi pemeliharaan tanah batas bidang tanah. Alasannya banyaknya masyarakat yang mencabut tanah batas bidang tanah setelah pengukuran PTSL, lalu dilakukan edukasi pemahaman bahwa pentingnya pemeliharaan tanah batas tanah karena pemeliharaan tersebut bermanfaat untuk pengamanan aset, meminimalisir sengketa perkara, dan memang bidang tanah sesuai dengan pemeliharaan tanah batas bidang tanah ini wajib dilakukan oleh pemilik bidang tanah tersebut sesuai dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pemeliharaan tanah batas bidang tanah. Selain kegiatan penyuluhan langsung terhadap masyarakat, tim KKNP Kabupaten Lamongan melakukan proyek fisik berupa banner yang berisi pentingnya pemeliharaan tanah batas bidang tanah, lalu dipasang di depan di balai desa.
Ya, pertama nasihat saya adalah jangan terjebak dengan konsep pemasangan banner di balai desa. Jangan terjebak, artinya Anda tidak harus bikin penelitian tentang itu. Kan yang saya minta menginspirasi, ya. Inspirasinya apa? Inspirasinya adalah pemeliharaan tanda batas. Tidak harus pasang banner di kelurahan karena mungkin nanti teman lain sudah buat itu, ya. Supaya kemudian tidak sama, ya. Ya tadi kan yang Mas Ilham sudah buat pemasangan banner. Nah, maka ini nggak perlu pemasangan banner juga supaya tidak overlap. Jadi mari kita lihat judulnya. Sama seperti kesalahan 1, 2, ya. Kesalahan ketiga juga tidak dijelaskan lokasinya, ya. Judulnya kalau di aslinya adalah edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah, tidak ada lokasinya, dan kepada siapa edukasi diberikan, ya. Maka kemudian nasihatnya adalah edukasi pemeliharaan tanda batas bidang tanah bagi masyarakat, ya, edukasinya bagi masyarakat. Kemudian kurung buka studi di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Kota Kediri, Kota Surabaya ini, mana mas kotanya ini? Lamongan. Lamongan, Kabupaten Lamongan. Itu jadi sebutkan lokasinya. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika bicara edukasi tidak terikat pada banner, berarti kan edukasinya bisa luas, ya. Maka kemudian nanti dijelaskan di latar belakang itu tentang pentingnya tanda batas, pentingnya di pemeliharaan tanda batas, dan pentingnya edukasi. Itu 3 kata kunci itu. Pentingnya tanda batas, pentingnya pemeliharaan tanda batas, dan pentingnya edukasi. Nanti carikan literaturnya di Google Scholar, maka kemudian sudah bisa dirangkum, ya. Jadi nggak terjebak dengan konsep banner, karena banner sudah dipakai oleh orang lain. Sampai kira begitu, terima kasih Mas Gibran. Thank you. Ya. Berikut kita lihat yang lain. Atas sudah, tengah sudah, yang paling bawah. Yang paling bawah Afnan. Mana Afnan? Oh ya. Silakan duduk Mas. Saya foto dulu. Oke. Ada HP-mu? Ada, Pak. Ambil, ya. Bawa HP-nya ya. Ya, sudah saya kirim ke WA Group. Anda bisa lihat ini mikrofonnya. Silakan video 1, Mas Afnan. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama dari video 1 yang sudah saya tonton, saya ambil judul yakni pemanfaatan peta PBB dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan menuju kota lengkap di kantor pertanahan Kota Kediri. Alasannya, dalam menjunjung target kota lengkap yang dicanangkan oleh kantor pertanahan Kota Kediri, diperlukan peningkatan kualitas data pertanahan. Untuk itu, pemetaan kembali bidang-bidang tanah yang posisinya tidak sesuai atau masih melayang perlu dilakukan. Peta PBB dimanfaatkan sebagai acuan dalam penentuan urutan kepemilikan bidang-bidang tanah dengan basis blok, yang kemudian secara teknis dilakukan pengecekan dan penyesuaian antara data yuridis dengan data fisik yang sebenarnya di lapangan. Untuk video pertama seperti itu, Bapak. Oke. Ya, mari kita kritik judulnya ya. Pertama, kritiknya adalah judulnya terlalu panjang, melampaui 14 kata, dengan catatan tidak boleh disingkat ya. PBB itu tidak boleh disingkat. Jadi kalau saya dibacakan pemanfaatan peta pajak bumi dan bangunan dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan menuju kota lengkap di kantor pertanahan Kota Kediri. Ada sekitar 20-an. Ya mirip sekitar 20 lah ya, karena tangan saya kayaknya udah bersekian kali.
Maka kemudian nasihat pertama adalah dikurangi, tidak boleh lebih dari 14 kata. Bagaimana cara menguranginya agar tidak merusak esensi? Kan esensinya seperti ini. Jadi beliau ingin menggunakan peta PBB nya dalam rangka peningkatan kualitas data, bukan pertanahan tapi data bidang tanah. Kemudian dalam rangka menuju kota lengkap di kantor tanah Kota Kediri. Yang urgen adalah pemanfaatan peta PBB. Itu urgen, artinya itu nggak boleh dibuang. Yang berikutnya adalah kantor pertanahan Kota Kediri. Itu nggak boleh dibuang. Ya, itu cara mengurangi jumlah kata di judul. Maka yang urgen nggak boleh dibuang. Pemanfaatan peta pajak bumi dan bangunan itu 5 kata, itu nggak boleh dibuang. Kemudian kantor pertanahan Kota Kediri nggak boleh dibuang. Sudah 10 kata. Tinggal cari kata berikutnya. Berarti peningkatan kualitas data bidang tanah. Ya. Jadi judulnya menurut saya dipotong, dipenggal supaya nggak nampak terlalu panjang. Pemanfaatan peta PBB dalam rangka peningkatan kualitas data bidang tanah. Ya. Pemanfaatan peta pajak bumi dan bangunan dalam rangka peningkatan kualitas data bidang tanah. Itu judul besarnya, kemudian judul kecilnya studi di kantor pertanahan Kota Kediri. Atau langsung di kantor pertanahan Kota Kediri juga nggak apa-apa. Tapi itu kayaknya masih lebih dari 14 ya. Nanti perlu mana yang harus dibuang itu. Pemanfaatan peta PBB untuk dalam rangka kan 2 kata. Kalau diganti untuk jadi 1 kata tuh, pemanfaatan peta PBB untuk peningkatan kualitas data bidang tanah di kantor pertanahan Kota Kediri. Kota lengkapnya disembunyikan karena nanti itu bisa diceritakan di pembahasan. Nah, maka kemudian di latar belakang dijelaskan apa itu peta pajak bumi dan bangunan, kemudian apa gunanya buat instansi lain selain instansi perpajakan. Kemudian jelaskan juga tentang pentingnya peningkatan kualitas data. Tapi nanti detailnya di kerangka teoritik ya. Di latar belakang itu hanya membuat orang menjadi yakin bahwa penelitian ini penting. Gitu ya. Oke, itu yang video pertama. Video kedua? Baik, selanjutnya untuk video yang kedua, dari video yang saya tonton, saya angkat judul, yakni peningkatan kualitas layanan loket permohonan melalui pemanfaatan brosur informasi pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Surabaya 2. Itu judulnya. Alasan saya memilih judul ini karena brosur yang berisi informasi pelayanan pertanahan yang meliputi jenis-jenis pelayanan pertanahan, kemudian dokumen pelengkap yang dibutuhkan, biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan dan lain-lain, sangat membantu masyarakat dalam mengetahui dan melaksanakan kegiatan pelayanan pertanahan, khususnya di kantor pertanahan Surabaya 2. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi jumlah antrian yang panjang dan mempercepat proses pelayanan pertanahan di loket kantor pertanahan Surabaya 2. Seperti itu. Ya. Oke ya, jadi kalau di latar belakangnya sudah oke. Nah, teman mungkin nanti perlu kehati-hatian, perlu kecermatan. Jadi ketika Anda menyebut kantor pertanahan Surabaya 2, itu disebut kota Surabaya ya. Kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Ya, kata kotanya kan selalu hilang ini. Nah, kemudian mana kita latar belakangnya oke, nanti tinggal kita tambah bagian pentingnya ya. Judul yang beliau buat kan peningkatan kualitas layanan loket permohonan melalui pemanfaatan brosur informasi pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Lebih dari 14 kata. Maka mari disingkat tanpa merusak esensi. Esensinya tetap. Beliau itu ingin cerita tentang hebatnya brosur itu. Bahwa brosur itu hebat, bisa mengurangi antrian dan lain sebagainya. Maka menurut saya judulnya disingkat saja menjadi urgensi. Judulnya itu langsung urgensi. Urgensi itu pentingnya. Ya. Urgensi brosur informasi pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Judulnya disingkat menjadi urgensi
brosur informasi pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Surabaya 2. Nanti tinggal Anda jelaskan yang ada di latar belakang ini, oke itu, tinggal nanti ditambahkan hal-hal lain yang mungkin menunjukkan lebih detailnya tentang brosur informasi. Nanti lebih detail secara teoretiknya di kerangka teoretik. Sampai demikian ya, thank you Mas Afan. Cukup ya, terima kasih. Oke, saudaraku sekalian, sudah ada 3 judul yang sudah kita kritik dan itu cara mengkritiknya. Jadi hari ini Anda sudah bikin judul, sudah buat latar belakang, soal salah itu biasa, karena kita semua orang pernah berbuat salah ya, itu biasa. Nah nanti di tugas berikut Anda akan sama seperti ini, buat judulnya, buat latar belakangnya, nanti biasanya sudah lebih jelas. Kalau ini kan kemarin kan masih samar, alasan, itu kan samar. Nanti jelas tugas berikutnya adalah buat judul, buat latar belakang, buat rumusan masalah dan jadi langsung pembuatan bab 1 ya. Tugas yang kedua nanti buat bab 1. Jadi bab 1 itu isinya latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian ya. Oke, jadi nanti nggak terasa tugas kesekian sudah bisa bikin proposal, nanti ujian proposal ya. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Silahkan Anda buka WA Group yang dari tadi sudah Anda buka ya. Kemudian masuk ke materi hari ini. Kalau ada yang penting silakan interupsi ya. Nah ini, bahan kuliah Metopen pertemuan 2A. Anda buka bahan kuliah Metopen pertemuan 2A. Kalau ada yang penting silahkan interupsi. Kalau saya nggak lihat bersuara, sebenarnya saya tahu, oh ya di sebelah sana interupsi. Oke, hari ini kita bicara tentang metodologi penelitian, khususnya tentang metode penelitian kualitatif. Saya ingin mengajak Anda melakukan penelitian. Speakernya putus-putus. Kalau nggak pakai mic, yang belakang bisa dengar nggak? Kalau saya begini, dengar nggak yang ujung? Oke ya, lebih enak nggak pegang mikrofon. Ya, jadi saya ingin mengajak Anda untuk menyusun penelitian yang unik, kreatif, dan dramatis. Itu ciri khas kualitatif. Saya ulang kalimatnya, penelitian yang unik, kreatif, dramatis, itu ciri orang kualitatif. Dibilang unik karena boleh jadi cerita itu hanya ada di situ. Apa untungnya Anda bercerita? Apa untungnya Anda bikin skripsi yang unik? Untungnya adalah dosen penguji tidak bisa membandingkan hasil penelitian Anda dengan penelitian yang lain. Keuntungannya di situ. Kalau Anda bikin penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif itu bersifat unik, maka dosen penguji skripsi nggak bisa kemudian membandingkan penelitian Anda dengan penelitian lain, karena tiap wilayah punya karakteristik masing-masing. Tiap wilayah dihuni oleh masyarakat, yang tiap masyarakat punya cara berpikir sendiri, cara bertindak sendiri, berperilaku sendiri yang tentu berbeda dengan cara masyarakat di wilayah lain. Meskipun sukunya mungkin sama. Tetapi cara bertindaknya, cara berpikirnya tentu dipengaruhi oleh kondisi setempat. Orang Jawa di Pucung, Gunung Kidul, dengan orang Jawa di Sleman, beda itu. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan mahasiswa yang akan magang. Ada 2 orang mahasiswa akan magang, kemudian dia datang ke ruangan saya. Nah, dia cerita tentang lokasi magangnya di Sleman. Terus saya tanya, pernah main ke daerah Gunung Kidul? Sudah pernah. Sudah pernah berinteraksi dengan masyarakat Gunung Kidul? Sudah pernah. Terus dia bilang dia malah belum pernah berinteraksi dengan masyarakat Sleman. Terus saya tanya Slemannya di sebelah mana? Dia sebut wilayahnya, saya googling. Oh, wilayah di situ. Maka saya bilang beda. Masyarakat Gunung Kidul itu masyarakat Kars. Masyarakat Kars itu pragmatis, cepat mengambil keputusan, karena kalau salah mengambil keputusan wilayahnya tidak mendukung. Nanti Anda main ke Pucung, bagaimana kepala desa dan jajarannya itu berpikir sangat cepat agar tidak kemudian ketinggalan dengan kondisi wilayah. Ketinggalan dalam arti bencana. Ini kan sekarang sudah masuk kekeringan.
Maka kemudian di Desa Pucung itu sudah disiapkan jauh-jauh hari bagaimana mengantisipasi kekeringan. Itu kan cepat. Cara berpikirnya cepat, pragmatis. Masyarakat Pucung. Masyarakat Sleman subur wilayahnya. Maka kemudian cara berpikirnya tentu lebih santun, lebih lebih damai lah begitu ya. Dibanding dengan, kalau saya bilang damai bukan berarti tawuran ya. Pengambilan keputusannya boleh jadi tidak secepat teman-teman di Pucung dikejar oleh peluang bencana. Itu artinya apa? Itu unik. Maka nanti tiap desa juga begitu. Maka saya selalu bilang sebut nama desanya. Supaya nanti ketika Anda ujian, dosen penguji nggak bisa bilang, oh di desa ini begini. Silahkan Pak, tentu dihormati lokasi Bapak di desa itu. Dan kalau kemudian berbeda itu hal yang wajar. Karena manusia itu memang berbeda. Ya. Di kelas ini aja jalan pikirannya berbeda. Jadi selalu berbeda. Unik, itu untungnya kalau kemudian unik. Kemudian berikutnya adalah, tadi saya bilang kreatif. Kreatif itu artinya ketika Anda bikin penelitian, jangan monoton. Kalau orang lain sudah ngomong benar, Anda jangan ngomong benar lagi. Kenapa itu penting buat Anda? Agar Anda tidak dituduh pertama plagiasi, mencontek karya orang lain. Dan yang kedua, Anda tidak kemudian dituduh mengulang-ulang. Maka kemudian kan sering kali kemudian apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Maka harus kreatif. Ya, nanti kita diskusikan. Yang berikutnya dramatik atau orang sering bilang dramatis. Anda sering baca novel drama Korea. Anda pernah sering nonton film drama Korea. Itu kan dramatis. Dramatis itu artinya ceritanya itu story-nya penting, bukan jumlah peristiwanya yang penting. Ya, kalau nanti di sini ada, nah ini coba Anda lihat slide-nya, Anda bisa silakan lihat slide-nya. Di sini saya kasih contoh film Batman versus Superman. Bayangkan kalau film Batman versus Superman dibuat dengan gaya kuantitatif, maka ketika Anda datang ke bioskop atau Anda nonton di TV Anda yang hebat itu, yang muncul bukan penampilan Batman lawan Superman, tetapi jumlah angka korban jiwa akibat pertempuran Batman dengan Superman. Kemudian dijelaskan karakteristik persenjataan Superman, karakteristik persenjataan, itu Anda sibuk dengan angka-angka itu. Itu kalau kuantitatif, nggak ada ceritanya itu. Maka kemudian dibuat dengan gaya kualitatif agar dramatis, ya, agar orang tertarik. Maka kemudian ada kisah percintaan, kalau ada Batman lawan Superman pasti ada penyebabnya. Dan itu kemudian penyebabnya di Wonder Woman, ya. Itu. Jadi ada kisah cintanya, ada dramatisnya, ada story-nya. Anda coba nanti googling, baca bagaimana wilayah-wilayah tertentu mengembangkan objek wisata. Untuk mengembangkan objek wisata, dia tidak hanya ngomong kondisi wisatanya secara angka, misalnya kalau Kars sekian begini-begini, enggak. Tapi story-nya. Oh, di wilayah Kars ini di masa lalu misalnya ada tokoh dari kerajaan Majapahit, ada story-nya. Dan untuk objek wisata orang tertarik dengan story-nya itu. Saya sedang menulis buku tentang Kelurahan Pucung, judul bukunya itu Menemani Kelurahan Pucung. Jadi itu saya tulis buku itu sebagai semacam perenungan atau review ketika saya bersama-sama dengan masyarakat Kelurahan Pucung itu membangun wilayah tersebut sejak 2021 sampai insya Allah nanti sampai Tuhan mengizinkan lain ya. Itu bicaranya story. Jadi kami sedang membangun story. Jadi di Pucung itu ada beberapa objek wisata. Maka kemudian kita coba gali dari para sesepuh umur 80 ke atas. Dulunya di wilayah ini ada cerita apa? Story-nya yang kita buat. Kita tidak menjelaskan Kars kandungan kalsium sekian, enggak. Kecuali nanti khusus untuk mahasiswa geologi yang akan ke situ disiapkan itu. Tapi untuk masyarakat awam, masyarakat umum disiapkan story-nya, kisahnya. Nah itulah yang saya sebut sebagai dramatis ya. Jadi itu di slide itu bisa Anda lihat kalau misalnya Anda nonton film Batman versus Superman dengan gaya kuantitatif, pasti Anda disuguhi graf, tabel dan lain sebagainya. Tapi kan enggak ya. Anda tentu tidak ingin yang begitu. Ya, kemudian sorry ini HP-nya suka loncat. Kemudian kita lihat
yang berikutnya ya, slide di tempat saya ke-10 ya, yang tentang berpikir analogis dulu ya. Berpikir analogis. Bila ada orang sakit, maka perlu diketahui penyakitnya agar dapat segera disembuhkan. Untuk itu ada 2 tindakan yang dapat dilakukan, yaitu general check up atau periksa darah. Jadi kalau ada orang sakit, ada pilihan mau general check up atau periksa darah. Kalau general check up itu memeriksa seluruh tubuh dan biayanya mahal. Kalau periksa darah hanya memeriksa sampel darah dan biayanya lebih murah. Nah, kualitatif itu seperti orang periksa darah. Biayanya lebih murah. Kalau nanti Anda jadi kepala kantor, ini sekedar contoh. Kalau Anda jadi kepala kantor, Anda lihat ada suatu kondisi tertentu di desa X misalnya, maka kalau Anda gunakan kuantitatif, Anda harus kirim orang untuk menyebar kuesioner, misalnya kalau penduduknya itu 1000, berarti nyebar kuesioner 100. Ya, itu butuh waktu lama dan banyak biayanya. Tapi kalau Anda gunakan kualitatif, Anda kirim 1 orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, temui 3 atau 4 orang tokoh setempat, kemudian catat baik-baik, lapor ke Anda sudah bisa ambil keputusan sebagai kepala kantor. Oh, desa ini resisten terhadap proyek kami, solusinya begini. Jadi ketika Anda berlatih membuat penelitian dengan metode kualitatif, Anda dilatih mengambil keputusan dengan data yang relatif sedikit, relatif simpel. Nanti di slide yang di materi yang kedua akan dijelaskan bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Few cases, kalau bahasanya peneliti itu, dengan data yang sedikit itu Anda sudah bisa ambil keputusan. Ya. Jadi itu gunanya kualitatif. Kemudian berikutnya di slide berikut, bila ada penelitian yang hasilnya sebagai berikut. Ini hasil penelitian kuantitatif ya. Ini contoh hasil penelitian kuantitatif. Diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi minat masyarakat mensertifikatkan tanahnya. Oke, itu pengetahuan. Kemudian diketahui bahwa redistribusi tanah meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, itu pengetahuan. Pertanyaannya adalah, kalau itu sudah diketahui, so what? Mau diapakan? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Kita tidak sekedar butuh ini berpengaruh terhadap ini, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa mempengaruhi? Bagaimana, bukan apakah. Kemudian, kalau sudah diketahui bagaimana konstruksinya? Mana yang posisi di atas, mana yang di bawah, mana yang dahulu, mana yang kemudian, mana yang pertengahan. Kemudian apa tindak lanjutnya? Kemudian untuk apa pengetahuan itu? Itu gaya kritik orang-orang kualitatif terhadap orang-orang kuantitatif. Jadi kalau Anda pertemukan saya dengan tokoh kuantitatif, saya akan bilang begitu. Pengetahuan Anda yang hebat itu apa gunanya? Saya bilang so what kalau sudah begitu. Bagaimana konstruksi pengetahuannya? Dan seterusnya. Jadi itu ruang yang memberi kesempatan pada kita untuk kemudian melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian orang bilang, oh kami hebat, kami pakai analisis statistik. Sekarang saya contohkan beberapa statistik yang justru menimbulkan keputusan yang salah. Ya. Ini saya contohkan di slide ke-12, mudah-mudahan sama dengan slide Anda ya. Penelitian tentang program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan Januari tahun 2000. Data penduduk miskin Januari 2000, 20%. 2001, 15%. Kalau Anda lihat sepintas, tahun 2000 penduduk miskinnya 20%, tahun 2001 yang miskin 15%. Kalau orang baca statistik itu, orang kemudian coba bilang, oh yes, program pengentasan kemiskinan sukses merubah dari 20% jadi 15%. Kalau kualitatif nggak langsung percaya. Orang kayak saya nggak langsung percaya. Saya kemudian teliti, kenapa kemudian terjadi proses dari 2000 ke 2001. Ini datanya. Tahun 2000, jumlah penduduk miskin 20%. Juni 2000, masih di tahun yang sama, Juni 2000 50% dari penduduk miskin yang ada mengalami kematian karena kelaparan. Sehingga penduduk miskin saat itu menjadi 10%. Jadi dari 2000 ke 2001, di sini 20%, di sini mati kelaparan yang sebagian 50%-nya, sehingga kemudian tinggal 10%. 2001, 15%, berarti kan ada peningkatan kemiskinan. Dari 10% jadi 15%. Itu artinya apa? Program kemiskinan, anti kemiskinannya gagal. Ya, itu bagaimana kita harus piawai membaca data statistik, karena seringkali ada proses yang disembunyikan. 2000, tahun 2000 orang miskinnya 20%,
2001 orang miskinnya 15%. Kalau cuma lihat dua angka itu kita bilang hebat program kemiskinannya. Tapi kemudian ketika kita telusuri ada sebuah proses yang tidak diperlihatkan. Di pertengahan Juni 2000, 50% dari orang miskinnya itu meninggal, sehingga tinggal 10%. Terus kemudian 2001 jadi 15%, berarti kan meningkat 5%. Berarti program anti kemiskinannya salah atau gagal gitu ya. Itu salah satu contoh. Nanti contoh yang lainnya Anda lihat ya, tentang yang berikutnya itu kan salah pengambilan tanggal ya dan sebagainya. Nanti ada beberapa contoh di situ. Itu salah satu contoh. Kemudian karena sekarang sudah jam 9.19 ya. Jam 9.30 kan kita harus bubar ya agar tidak mengganggu dosen lain. Jadi itu. Nah, kemudian mari kita lihat judul ya. Saya di sini mengkritik judul yang kreatif dengan judul yang tidak kreatif. Kalau judul yang tidak kreatif itu contohnya ini. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah itu enggak kreatif. Itu cuma seperti laporan kepala kantor ya. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Terus bagaimana kalau agar kreatif Pak Aris? Nah, kalau untuk kreatif banyak pilihannya. Misalnya pilihannya bisa Anda gunakan perspektif sosiologi. Tentu ini sekedar contoh. Kalau nanti Anda suka geodesi, gunakan perspektif geodesi. Kalau Anda suka apalagi manajemen, gunakan perspektif manajemen. Ada berapa perspektif di manajemen, ada berapa perspektif di geografi, ada berapa perspektif di geodesi. Ambil salah satu perspektif, masukkan, itu sudah jadi kreatif. Di sini saya kasih contoh yang sosiologi ya. Misalnya begini, sosiologi itu kan perspektifnya ada 7 ya. Struktural fungsional, konflik, aksi, interaksionisme simbolik, fenomenologi, perilaku, dan pertukaran. Ada 7. Nah, setiap perspektif itu ada elemennya ya, misalnya aksi. Elemen pertama atau fenomena 1, tindakan berbasis kesadaran. Yang kedua, tindakan sebagai subjek, tindakan sebagai objek, kemudian kelangsungan tindakan. Nah, satu elemen itu bisa jadi judul. Jadi misalnya Anda ingin melihat PTSL dari perspektif aksi, kemudian ambil salah satu elemen, judulnya kan jadi kelangsungan tindakan masyarakat dalam mendukung PTSL. Kelangsungan tindakan. Itu sudah kreatif, karena kemungkinan orang lain akan milih fenomena yang berbeda gitu. Sehingga saya sering bilang peneliti itu nggak ada matinya. Dilarang di sini dia muncul di sini, dilarang di sini dia muncul di sini. Ya, karena ini di sosiologi saja ada 7 perspektif, yang masing-masing perspektif punya 4 elemen atau punya 4 fenomena. Kan tinggal 4 kali 7 berapa? 28. Ada 28 elemen yang bisa dipasangkan di tema yang sama. Misalnya sama-sama PTSL gitu ya. Itu baru perspektif. Bisa juga dengan konsepsi tertentu. Ada partisipasi, ada sinergi, ada transmisi, ada demarginalisasi, ada strategi, ada kompatibilitas, segala macam silahkan. Itu untuk memancing Anda agar lebih kreatif. Ya, itu. Nah, kemudian apa lagi? Contoh penggunaan ya, contoh penggunaan metode penilaian kualitatif. Ini ada di bagian akhir tuh ya, ada community mapping dan lain-lain. Kita masih punya waktu 7 menit. Kita sampaikan waktu yang tersisa ini, nanti kalau kurang kita lanjutkan di pertemuan berikut ya. Jadi di pertemuan di metode penelitian materi yang kedua ini saya coba tunjukkan perbedaan metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Tapi kemudian saya tunjukkan itu foto-foto buku-buku metode penelitian kualitatif ya, supaya kemudian Anda jangan sampai merasa, oh metode penelitian kualitatif tidak berbasis ilmu. Dan kemudian ada sekian banyak buku, termasuk nanti buku saya, nanti kapan-kapan akan saya masukkan ke WA Group ya, PDF-nya sehingga kemudian Anda bisa baca. Itu. Nah, ini sekarang ada perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Saya gunakan bukunya Lawrence Newman ya. Saya gunakan bukunya Lawrence Newman, judul bukunya itu Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approach. Jadi metode penelitian sosial, pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ada perbedaan, itu di slide hampir terakhir, sebelum terakhirnya kan master plan ya. Itu master plan yang saya buat di Desa Pucung.
yang membuat masyarakat hanya sebagai fasilitator. Nah, itu ada quantitative style dan qualitative style. Misalnya di bagian pertama itu, Newman bilang kalau yang quantitative style itu kuantitatif ya, measure objective facts, diukur secara objektif tentang fakta-fakta. Jadi fakta-faktanya diukur secara objektif. Itu gaya kuantitatif, objektif. Ya, maka tadi saya bilang penelitinya netral ya. Karena memang dia bersikap objektif. Kalau di kualitatif penelitinya tidak netral ya. Construct social reality, cultural meaning. Jadi construct social mengkonstruksi kembali realitas sosial. Jadi Anda dengar apa, lihat apa, mengetahui apa, itu kemudian dikonstruksi kembali. Jadi kisah yang ada di lapangan itu dikonstruksi, diletakkan di naskah Anda. Jadi isi naskah Anda itu sama dengan peristiwa yang ada di lapangan. Hanya bedanya kalau ini bentuknya peristiwa, ini bentuknya teks. Ya. Kemudian cultural meaning, memaknai budaya, memaknai apa-apa yang ada di sana. Ya. Kalau kuantitatif tidak memaknai fenomena budaya, tapi yang dimaknai itu hasil statistiknya. Statistiknya bilang signifikan atau tidak signifikan. Ya. Jadi karena waktu sudah hampir habis, jadi itu perbedaan awal. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut ya. Jadi pertemuan hari ini sekedar untuk memancing rasa ingin tahu Anda. Yang kuantitatif itu measure objective fact. Ya. Jadi mengukur objektivitas fakta. Yang kualitatif style itu construct social reality, mengkonstruksi realitas sosial, memindahkan realitas sosial dari yang ada di lapangan ke naskah Anda. Di sini bentuknya peristiwa, di sini bentuknya teks, kalimat, cerita. Peristiwanya ada di sini, ada di lapangan. Kemudian memaknai cerita itu. Bisa sedih, bisa apa segala macam, bisa pro, bisa kontra, gitu ya. Itu yang pertama. Nanti yang lainnya kita bahas di pertemuan berikut karena itu sudah jam 9.25. Jam saya sudah jam 9.26. Ya. Jadi saya pikir begitu, kita tunda dulu pembahasan materi kedua, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikut. Sebelum bubar, ada pertanyaan darurat? Pertanyaan ini harus segera dibahas, kira-kira begitulah, kalau enggak jadi jerawat. Ada? Enggak ada, oke ya. Kalau enggak ada, saya pikir demikian. Pertemuan hari ini kita akhiri karena waktunya enggak cukup. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut. Jangan khawatir, pokoknya target saya adalah Anda bisa bikin skripsi dengan metode kualitatif. Bagaimana dengan metode penelitian hukum, Pak Aris? Itu nanti saya kasih bonus, itu maka saya bilang bonus ya. Itu nanti kita bahas di bagian akhir pertemuan. Tapi nanti ujiannya adalah Anda harus bikin proposal dengan metode penelitian kualitatif. Tadi kita sudah mulai bahas judul. Dari judul kan sudah kelihatan mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif. Jadi keliru kalau kemudian ada orang yang bilang, wah kualitatif itu nanti. Kualitatif itu baru nampak di analisis. Salah. Kualitatif itu tidak hanya nampak di analisis. Kualitatif itu sudah nampak di judul, nampak di rumusan masalah, nampak di kerangka teoritik, dan jelas nampak di metode, dan kemudian nampak di hasilnya. Karena kualitatif itu unik, kreatif, dan dramatis. Ya. Saya pikir demikian, kita akhiri. Mudah-mudahan Anda bersabar untuk bisa punya kemampuan menyusun skripsi secara kualitatif. Saya pikir demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang.